Saya lubang pencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga dikirimi restu ilahi. Itu merupakan kebahagiaan dan kehormatan bagi kami, terutama sekali ketua dan pengurus Majelis Taklim Al-Barokah, karena ini sudah diidam-idamkan sejak lama, sehingga ini merupakan kehormatan bagi kami, di mana di tengah kesibukan dan jadwal yang begitu padat, Ibu Ustazah menyempatkan diri untuk meluangkan waktu datang bersilaturahim ke tempat kami, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan berbagi strategi untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sekali lagi kami mengatur beliau ini sedang menyusun, sedang merumuskan program apa yang sekiranya akan dapat memperdayakan umat, terutama sekali generasi muslimah milenial. Itu yang Jabir qadarullah, Allah panggil duluan. Jadi saya pribadi dulu sering mendampingi Syekh Ali waktu safari dakwah ke seluruh Indonesia. Qadarullah Allah. Betul ibu-ibu, hari ini dari pagi sampai sore ini ada berapa orang yang diomongin? Insya Allah ya, Masya Allah. Pokoknya kalau hati udah dipenuhi Al-Quran, gak ada waktu lagi mikirin susah, ngeluh, gak ada duit, anak mau sekolah gimana. Karena itu yang Allah berikan kepada saya ketika akhirnya saya harus menjalani satu fase yang sangat tidak mengenakan. Pasti kalau Prof Mansur tahu atau Prof juga mengikuti perjalanan hidup saya, alhamdulillah ibu-ibu, saya terlahir dari keluarga yang gak kaya tapi gak miskin juga. Tapi di usia saya ke 13, 14, ayah saya mengirimkan saya kembali untuk sekolah ke Australia. Saya sekolah di sana 4 tahun, setahun di Amerika. Karena pada waktu itu ayah saya sempat dijadikan salah satu tim perumus untuk otonomi daerah. Jadi kita berada di sana, ditugaskan di World Bank Washington DC. Jadi nggak pernah kebayang ibu-ibu. Saya menceritakan ini bukan untuk membanggakan keluarga saya, bukan. Tapi saya ingin mengajak ibu-ibu melihat bagaimana Allah bisa membolak-balikkan kehidupan dengan suka-sukanya Allah. Dari kecil saya tidur di AC, tiba-tiba di penjara saya tidur hanya pakai kipas angin. Bukan hanya itu, dari kecil saya tuh udah dapat kamar sendiri. Alhamdulillah saya ingin membuat ibu-ibu kasur, nggak pernah kasur single, selalu 160 atau 180. Masya Allah. Tiba-tiba di usia saya 32 tahun, setelah saya menjadi mualaf, saya nggak mengatakan menjadi mualaf itu akhirnya saya menjadi masuk penjara dan sebagainya, enggak. Yang ingin saya katakan, ketika saya menjadi mualaf, Allah menghadirkan begitu banyak cerita hanya untuk membuktikan kalau engkau mau mu'alaf, engkau mau Islam, engkau benar-benar harus menjalani apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena sebelum saya kena kasus, saya Islam, Prof. Saya Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, Islam. Sholat ya sholat. Ngaji belum tahu. Tapi saya sekedaran aja KTP-nya Islam, tapi di dalam hati saya belum Islam. Dan ternyata dengan saya masuk penjara, Allah ingin membuat saya menikmati Islam dan menikmati Al-Quran. Walaupun awal-awal nggak mungkin ibu-ibu saya masuk penjara saya ketawa-ketawa bahagia, nggak mungkin. Astagfirullahaladzim.
Itu yang namanya dulu kamar saya besar, tiba-tiba saya dapat kamar yang hampir kurang lebih sama besarnya, tapi harus dibagi dengan 32 orang. Alhamdulillah, alhamdulillah lewat juga itu. Saat itu ngerasa udah nggak usah deh, ya Allah saya udah nggak kuat. Ya, benar, alhamdulillah. Kamar mandinya juga di dalam, alhamdulillah. Tapi satu kamar mandi dibagi untuk 32 orang. Temboknya setinggi ini. Jadi ibu-ibu ngebayangin ya, bukan masalah dilihat orang, sama-sama semua perempuan. Masalah kalau ada yang sakit perut, kita lagi makan enak, tiba-tiba ada bau yang astagfirullahaladzim. Hari pertama saya pengen muntah-muntah ibu-ibu. Tapi ternyata manusia itu punya kemampuan adaptasi yang begitu cepat. Hari kedua itu udah mulai tuh. Hari ketiga udah nggak berdampak bau-bau itu. Ada makan ya tetap makan, habis kalau nggak makan juga tetap aja lapar gitu ya. Nah sementara 32 orang ini kan emang harus ada hajat besarnya. Jadi harus ganti-gantian gitu ke kamar mandi. Itu ujian pertama, astagfirullahaladzim. Nah masalah baunya sudah teradaptasi, sekarang masalah bunyinya ibu-ibu.